aku baik juga. Kalau adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kayaknya kurang bersemangat ya Karya. Betul. Coba sekali lagi Kak Reni yuk. Oke, siap. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah, apa nih yang kita persiapkan? Yang pertama, adik-adik Kita harus mempersiapkan Alkitab. Nah, yang kedua, kita harus mempersiapkan persembahan. Nah, kalau persembahan di tangan mana ya Karya? Di tangan kanan Kak Reni. Oke, nah yang terakhir atau yang paling utama adalah kita harus mempersiapkan hati. Nah, sebelum kita memulai ibadah, yuk adik-adik semua bangkit berdiri karena kita akan memulai lagu yang pertama. Mari adik-adik kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari dengan semangat kita bernyanyi Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Shalom
adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Roti dan Mentega. Yang semangat ya! Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan hukum Taurat. Sebelumnya, mari kita semua bernyanyi satu buah lagu saat orang menganggap aku hebat, hebat, hebat. Kita mau belajar rendah hati ya. Saat orang menganggap aku hebat, 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 ku tak sombong, tetap menjaga sikap. Saat orang menganggap aku salah, 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 ku tak marah, seteng ku minta maaf. Bertemu teman ucap salam, beri senyum dan menyapa, ku belajar rendah hati, oh teman. Ku tak malu minta saran, pertolongan ku terima, ku belajar rendah hati, oh teman. Kita nyanyikan selagi, masih tetap semangat. Saat orang menganggap aku hebat, 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 ku tak sombong, tetap menjaga sikap. Saat orang menganggap aku salah, 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 ku tak marah, seteng ku minta maaf. Bertemu teman ucap salam, beri senyum dan menyapa, ku belajar rendah hati, oh teman. Ku tak malu minta saran, pertolongan ku terima, ku belajar rendah hati, oh teman. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Kisah kelima dan artinya. Kisah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Demikian
Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan dosa, kita nyanyikan lagu dari buku Endel Sekolah Minggu nomor 81 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak dengan Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau memasuki epistel. Sebelum kita membaca epistel, mari kita menaikkan pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Nanti sampai 10 anak Tuhan ya. Semangat ya. Sekolah minggu
anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Epistel untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggalnya Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihani oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan Bimbing Aku. Kita nyanyi bersama-sama ya, bareng sama Kak Sarah dan Kak Hana. Engganlah
3 kita masih bernyanyi bersama-sama ya. Dan bila tak kurasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga aku lalu bersamamu. Marilah kita mengaku iman percaya kita seperti teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Hari ini kami mau kasih pengumuman. Mau dengar? Buka dulu kuping kanannya, buka dulu kuping kirinya, duduk yang rapi ya. Nah, pengumuman pertama yaitu bagi adik-adik yang berulang tahun tanggal 13 September sampai tanggal 19 September atau minggu ini, kakak, abang, dan teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, jadi anak pintar, dan jadi berkah. Pengumuman kedua, adik-adik tahu nggak? Dulu kakak kita pernah melayani di sekolah minggu HKBP Pernas, dan minggu ini dia kembali lagi loh melayani adik-adik di sekolah minggu HKBP Pernas. Mau tahu siapa? Mau tahu? Yaitu Kak Sylvia baru sekolah. Yuk adik-adik, kita sama-sama mengucapkan selamat bergabung, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman ketiga yaitu PHBS plus 5M. Apa sih PHBS plus 5M? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. 5M-nya yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pengumuman keberapa adik-adik? Keempat, yaitu bagi adik-adik yang sudah memberikan persembahan bisa transfer ke Bapak atau Amang Sintua Sindang Simare-mare. Bawa ini ya. Pengumuman terakhir. Apa ya pengumuman terakhir? Nah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa mengirimkan foto ibadah, bisa dikirim ke grup orang tua atau di Instagram Sekolah Minggu HKBP. Kakak tunggu ya. Sekian pengumuman dari Kak Sani. See you, sampai ketemu di minggu depan.
Ya adik-adik, kembali kita mengangkat satu lagu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Petrus pasal 3 mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Amang akan baca bagi kita. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa di sini yang mau hidupnya damai? Iya, semua mau damai ya. Damai itu artinya tidak ada perkelahian, tidak ada perselisihan atau masalah antara satu dengan orang yang lain. Tapi adik-adik, kalau kita lihat seringkali justru terjadi ketidakdamaian. Kenapa ya adik-adik ya? Semuanya pengen damai, tapi yang sering terjadi pertengkaran, yang sering terjadi malah perkelahian. Kira-kira kenapa adik-adik? Ya, satu, kita gampang tersinggung. Kalau diejek orang kita tersinggung adik-adik. Kalau dihina kita tersinggung. Apalagi kalau misalkan kita sering disebut sebagai orang Kristen, orang Batak, kita dihina, kita cepat sakit hati, lalu kita balas, ya kan adik-adik? Hidup damai seringkali juga malah
yang terjadi tidak damai karena kita sering iri hati. Ada kawan kita punya barang baru, kita malah iri. Ada kawan kita membeli sesuatu, lalu kita pengen ikut-ikutan. Kita sendiri membuat diri kita sering tidak menjadi damai. Apalagi kita pengen balas orang, kita pengen juga ikut memaki orang, menghina orang karena kita diejek, lalu kita sakit hati. Sehingga damai tidak akan terjadi. Firman Tuhan adik-adik memberikan tips, memberikan cara bagaimana supaya kita bisa hidup dalam damai. Adik-adik tahu kan apa ajaran Yesus yang paling utama? Yaitu kasih. Damai itu bisa terjadi kalau gaya hidup kita. Apa gaya hidup? Perkataan kita, tindakan kita, semua sikap kita mencerminkan kasih. Nah, ini yang penting adik-adik. Kasih itu tidak menuntut atau tidak meminta orang lain untuk terlebih dahulu berbuat sesuatu. Tetapi kasih terlebih dahulu menuntut, meminta diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Amang ulangi ya. Kasih itu tidak menuntut atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Tetapi kasih justru menuntut diri kita terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Gimana maksudnya Mang Pendeta? Berbicara kasih, kita tidak menuntut orang lain untuk mengasihi kita. Tetapi berbicara kasih, kitalah yang dituntut, kitalah yang diminta untuk berbuat kasih kepada orang lain. Jadi walaupun orang lain menghina kita, walaupun orang lain mengejek kita, tetapi kita dituntut untuk tetap mengasihi dia. Susah ya adik-adik ya? Coba seandainya saya sudah disakiti, saya sudah dihina, tapi firman Tuhan mengajak kita, mampukah kita tetap memberikan hati kita kepadanya? Mampukah kita tetap mengasihi dia? Walaupun kita sudah dihina, tapi kasih menuntut kita untuk mengucapkan kata-kata yang penuh berkat. Kasih menuntut kita untuk mengucapkan kata-kata yang penuh sukacita. Kenapa adik-adik? Karena kalau misalkan kita isi hidup kita isi hati kita dengan kebencian, dengan dendam, pasti tidak akan damai adik-adik. Malah yang bisa jadi kita kesal, kita benci kepada orang itu, sampai nggak mau makan, sampai nggak bisa tidur, karena pengen membalas. Karena justru rasa tidak suka itu mengganggu kedamaian kita. Tapi coba kalau kita isi hati kita dengan damai, dengan sukacita, walaupun mereka atau orang lain tidak suka sama kita, minimal kita bisa menjaga hati kita. Kita tidak benci kepadanya. Kita tetap memberikan berkat kepadanya, memberikan sukacita. Supaya apa? Supaya orang yang tidak suka sama kita itu, dia punya pandangan
punya penglihatan kepada kita, wah ternyata orang Kristen itu baik, ternyata dia itu tidak pendendam, ternyata si A itu orangnya penuh kasih. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kita dari hal yang paling sederhana. Dari mana? Dari ucapan, dari perkataan. Contohnya, kalau perkataan kita itu justru menjelek-jelekan orang lain. Seandainya kalau kita mendengarkan orang menjelek-jelekan kita, marah gak adik-adik? Marah ya? Ya kan? Wah dia itu gak bisa apa-apa. Wah dia itu, apalagi dibilang jelek, dia itu orangnya pelit, segala macam. Pasti kita tidak senang. Kalau kita tidak senang mendengar kata-kata seperti itu, maka kita jangan mengucapkan kata-kata itu kepada orang lain. Kita baca bersama-sama ayat 10. 1, 2, 3 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Coba adik-adik, kita selama beraktivitas, selama berkegiatan, yang paling sering kita lakukan apa adik-adik? Berbicara, berkomunikasi. Ada di sini dalam satu hari yang tidak mengucapkan apa-apa? Ada adik-adik? Tidak ada kan? Pasti dalam satu hari itu kita pasti berkomunikasi. Kita pasti berbicara satu dengan yang lainnya. Nah, firman Tuhan mengajak kita memberikan cara yang paling efektif. Terlebih dahulu, mulailah menjaga kata-kata. Karena pasti itu yang akan kita lakukan setiap hari, berbicara. Dan firman Tuhan mengajak kita, kata-kata itu, ucapan itu justru harus membangun, bukan menjatuhkan. Makanya tadi yang dituntut oleh kasih, kita tidak meminta orang lain berbicara yang baik, tapi berbicara kasih. Yang dituntut terlebih dahulu adalah diri kita. Bagaimana kita berbicara dengan baik kepada adik-adik, kepada kakak, kepada mama, kepada papa, minimal dalam satu keluarga. Bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang enak untuk didengar, yang menjadi sukacita. Oleh sebab itu, mari melalui firman Tuhan, mulailah dengan kata-kata yang baik. Amin. Kita berdoa. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Galatia 4 ayat 14. Kakak bacain ya buat adik-adik. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun, kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Kakak baca sekali lagi ya. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun, kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan, sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajari kami untuk hidup di dalam kasih,
Terlebih Tuhan, kami belajar berlatih untuk mengucapkan hal-hal yang baik agar kami bisa menciptakan, mendatangkan kedamaian. Kau bantu Tuhan anak-anak-Mu, biarlah Bapa, karakter dan masa depan menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus, Kau memberkati kehidupan, studi, dan juga masa depan anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan kepastian, memberikan kemenangan. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami. Tuhan berikan apa yang diperlukan. Tuhan berikan kesehatan. Terlebih di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak Tuhan. Begitu juga segala pelayanan kami, dari guru sekolah minggu, seluruh para pelayan, Tuhan yang menyempurnakan. Dan kami tetap setia untuk menguatkan iman kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari bernyanyi dari buku ND nomor 767, Songon Aik Nama Baur. Yang semangat! Songon Aik Nama Baur Damena, Songon Aik Nama Baur Damena, Songon Aik Nama Baur Damena di rohaku. Songon Aik Nama Baur Damena, Songon Aik Nama Baur Damena, Songon Aik Nama Baur Damena di rohaku. Sikop dolong ni rohana, sikop dolong ni rohana, sikop dolong ni rohana di rohaku. Sikop dolong ni rohana, sikop dolong ni rohana, sikop dolong ni rohana di rohaku. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan foto-foto ibadah hari minggu ini ke grup WhatsApp orang tua dan Instagram sekolah minggu di SMHKBP Perumnas. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.